Assalamualaikum, baiklah kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari PowerPoint kami yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Pustakawan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembinaan dan pengembangan pustakawan. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan pengembangan pustakawan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan adalah kegiatan ilmu pengembangan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau penghasilan baru. Dan fungsi pembinaan bagi kurir pustakawan itu sendiri banyak sekali, seperti satu, untuk memupuk kesetiaan dan ketaatan. Yang kedua, meningkatkan adanya rasa pengabdian, rasa tanggung jawab, kesungguhan, dan gairah bekerja dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, meningkatkan gairah dan produktivitas kerja secara optimal. Yang keempat, mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan, latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan pustakawan. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan slide yang kedua, yaitu sarana pengembangan dan pembinaan karir pustakawan. Sarana pengembangan dan pembinaan karir pustakawan yaitu pembinaan pendidikan, merupakan bagian yang menentukan untuk meningkatkan kualitas anggota profesi, yaitu profesi pustakawan. Pembinaan dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan informal. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah utama dalam pembinaan pustakawan yaitu adanya perbedaan pendidikan yang mempengaruhi kompetensi yang dimiliki. Menurut data Pusat Pustakawan mengatakan bahwa lulusan S1 baru sekitar 1.408 orang dan lulusan SLTA 693 orang. Karena adanya perbedaan tersebut, maka pustakawan harus menyesuaikan diri dengan mengikuti berbagai macam pendidikan, baik formal, non-formal, untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Lisna Daniati. Saya akan melanjutkan materi dari kawan-kawan sebelumnya dari kelompok kami, yaitu tentang peran pustakawan dalam mengembangkan perpustakaan. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama edukator, yang kedua administrator, yang ketiga supervisor, dan yang keempat manajer. Baiklah, yang pertama saya bahas yaitu tentang edukator. Edukator di sini disebut sebagai pendidik. Perannya ini untuk membimbing pemustaka dalam memanfaatkan perpustakaan semaksimal mungkin, mengarahkan pemustaka cara melakukan penelusuran informasi di perpustakaan, dan mengenalkan layanan dan tata tertib yang ada di perpustakaan. Baik, yang kedua yaitu supervisor. Supervisor, bila dilihat dari bahasa Inggris, supervisor adalah supervisi, yang artinya mengawasi atau mengarahkan. Jadi dapat disimpulkan supervisor ini merupakan seseorang yang diberi wewenang untuk mempunyai jabatan untuk mengawasi, mengarahkan suatu tata cara yang mengendalikan suatu pelaksanaan tata cara lainnya. Yang ketiga yaitu
Administrasi. Administrasi ialah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi juga disebut sebagai penyelenggaraannya, dan manajemennya adalah orang-orang yang menyelenggarakan kerja. Yang terakhir yaitu manajer. Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Seseorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin dan mengatur dan mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puadi. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan slide ke-6, yaitu manfaat pengembangan dan pembinaan karir. 1. Kenaikan pangkat bagi pustakawan. Dalam bekerja, pustakawan dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuannya, khususnya dalam memberikan layanan prima dan layanan penelusuran informasi yang diberikan perpustakaan kepada pengguna. Sisi lain dari peningkatan kemampuan pustakawan tersebut adalah kemampuan pustakawan dalam mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jenjang kepangkatannya dalam jabatan fungsional perpustakaan. 2. Meningkatnya perhatian pengguna terhadap perpustakaan. Ketika perpustakaan melakukan pengembangan dan pembinaan karir, kemudian mengaplikasikan perpustakaan dengan cara memberikan pelayanan kepada pengguna, maka pengguna akan merasa terlayani dengan baik, karena pengguna merasa pelayanan yang diberikan. Selain itu, dengan mengembangkan kompetensinya, tentu perpustakaan akan mengetahui koleksi mana. 3. Penggunaan mendapatkan pelayanan dan maksimal. Setiap pengguna yang datang ke perpustakaan memiliki karakter, sifat, serta kebutuhan yang berbeda-beda. Bagi perpustakaan profesional ini tentunya merupakan setiap penggunanya yang membutuhkan bantuan atau aktif dan inisiatif untuk membantu setiap pengguna yang kesulitan. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Sakuro. Saya dari pembekalan terakhir yang akan membacakan slide terakhir, peranan pemerintah dalam mengembangkan perpustakaan di wilayah terpencil secara lebih terinci. Di sini ada 4 yang akan dijelaskan. Yang pertama, menetapkan kebijakan nasional dalam pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran pemerintahnya yaitu menetapkan kebijakan nasional atau aturan nasional, yaitu aturan yang baku yang diterapkan oleh semua perpustakaan, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Yang kedua, mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pemerintahnya itu yaitu mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi sehingga tugas dan pengelolaan perpustakaan itu secara lebih terincinya dapat terawasi. Kemudian yang ketiga, melakukan penyuluhan ke daerah-daerah yang dianggap terpencil. Pada penyuluhan tersebut diberikan informasi tentang pentingnya budaya membaca ke semua masyarakat, yaitu peran pemerintahnya itu memperkenalkan budaya membaca kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya, supaya lebih membudayakan membaca. Kemudian yang terakhir, membina dan mengembangkan potensi profesionalisme pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan dan sebagainya, yaitu memberikan ke aturan atau sejenis aturan sehingga para pustakawan itu lebih profesionalisme. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.